Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja ya sedang terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi terkini relationship-nya kamu dengan dia, si Yayang Bebek yang sudah menyelingkuhi kamu dengan menghadirkan kisah asmara lain di saat masih tetap bersama dirimu ya. Nah, namun sebelum kita memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aquarius. Nah, langsung saja. Ini dia. Ada energi dari Five of Swords reverse. Reverse ya. Oke, baik. Berikut ada energi dari Strength reverse, Death reverse, kemudian ada Three of Wands dan kemudian ada kemudian ada energi dari ini, kemudian ada di sini ya. Berikutnya ada di sini dan berikutnya ada di sini. Oh, ada yang mau rujuk. Mari lihat di saat-saat sekarang ini tuh kayaknya kalian lagi mengkondisikan ya. Kalian lagi sedang mengupayakan kayak gimana caranya kalian berdua ini tuh bisa rujuk, bisa balik, bisa baikan kembali gitu ya. Nah, jadi ketika perselingkuhan itu terjadi ya, ketika perselingkuhan itu tuh dilakoni oleh si ayang bebeknya kamu ini tuh, tapi ternyata boleh itu tuh hanyalah bentuk dari warna ya, bentuk dari warna dalam kehidupan rumah tangganya kalian kah, atau dalam perjalanan percintaannya kalian pacaran ini gitu ya. Mari lihat, karena ya di sini tuh kayak bukan berarti bahwa dia memilih ya. Dia memilih orang baru itu, dia memilih laki-laki lain itu ataupun wanita lain itu ya sebagai pasangannya dan meninggalkan kamu dan melepaskan kamu ya. Ternyata tidak. Di situ loh. Tidak. Nggak mau dia berakhir sama kamu, nggak mau dia. Gitu. Di saat sekarang memang Mari nggak ngerti ya apakah dia akan meninggalkan pasangan dia yang lain atau kayak gimana, tapi yang jelasnya kepentingannya dia untuk di saat ini adalah baikan lagi sama kamu gitu loh, ngelanjutin lagi hubungan dengan kamu gitu ya. Maret ini kan kalian sempat marahan ini ya, marahan gitu. Jadi mungkin begitu kamu tahu, mungkin ya memang perselingkuhannya dia ini tuh baru-baru aja kamu ketahui, jadi masih fresh gitu ya. Rasa sakit hatinya kamu itu tuh masih fresh. Itu Mari lihat. Nah, jadi dengan freshnya rasa sakit hati ini, sudahlah. Kamu sangat mungkin marah-marah gitu ya. Kamu mau terkam dia gitu ya. Kamu maki dia gitu ya. Mungkin bahkan untuk beberapa bisa aja kamu lumayan ekstrim gitu. Kamu mukul dia gitu ya. Saking pedihnya hati kamu gitu loh. Bukannya kamu memang terbiasa pelaku KDRT gitu loh. Tapi saking pecahnya hatimu gitu ya, saking berantakannya ketenangannya kamu, jadi sehingga kamu bisa aja di bawah kendali ya, kamu biarkan sisi gorila ya. Kamu biarkan sisi gorila yang selama ini tuh bobok di dalam jiwamu bangun gitu. Dan ya namanya gorila ya, hajar gitu kan. Nah di sana, atau mungkin beberapa kamu ya bolak-balik gitu, kamu meraung, kita cerai, kita pisah, tinggalkan aku nggak mau lagi dengan kamu. Nah gitu ya, ekspresi dari begitu kecewanya kamu kepada dia gitu, kamu maki-maki dia gitu ya, kamu lontarkan segala apapun itu yang melintas di kepalamu tanpa harus kamu filter. Kamu artikulasikan apa itu kesakitan yang kamu alami di dalam batinnya kamu ya.
tanpa kamu filter lagi-lagi, gitu ya, nyoplos keluar aja begitu, gitu. Nah di sana, ya. Nah atau kamu bisa lari kabur kamunya dari dia, gitu. Kamu bukannya menempuh jalan untuk ekspresikan kecewamu dengan cara barbar hadap-hadapan langsung, tapi kamu malah bisa ya beberapa memilih untuk cabut dulu, gitu. Cabut dulu. Nah ini tuh sama kayak Mari. Kebetulan memang juga rising Mari itu tuh ada di Aquarius ya. Jadi kalau Mari itu tuh menghadapi masalah, apalagi masalah besar ya, nggak marah-marah sih, tapi lebih kayak Mari tarik diri. Nah mungkin kamu juga seperti itu karena ada beberapa ya tarik diri kamunya di sana. Nah gitulah. Jadi intinya respon dari kamu, sikap dari kamu itu tuh membuat hubungan kalian diambang kehancuran, gitu ya. Diambang kehancuran. Nah di sana. Nah, dan bahkan ini bisa aja sudah sekian bulan ya, sekian minggu atau sekian bulan sudah seperti ini kondisinya, sudah diam gitu loh, sudah seperti orang yang musuhan di sana ya. Nah kamu sudah tarik diri dari dianya gitu. Jadi kayak seperti sempat nafas dari relationship ini sudah putus gitu loh. Jadi kalau dihitung-hitung sekilas pandang ya, itu tuh kayaknya kamu udah bisa bilang fix ini selesai, fix ini usai gitu. Kapan lah kamu mikirnya kayak gitu nggak tahu lah gitu ya, tapi pokoknya nampaknya Mari pernah lah ada di sana ya, pemikiran kamu dan pemikirannya dia gitu loh. Itu ya, udah kayak kalau orang ngasih saran, udahlah coba rujuk lah, kamu bisa jawab apa rujuk tidak gitu ya. Nggak mau aku rujuk gitu. Daripada aku rujuk sama dia, mendingan aku itu biar aja aku jomblo seumur hidup gitu ya. Nggak mau gitu loh. Kamu bisa kayak justru marahin orang ya kalau nyaranin kamu bersabar gitu ya, untuk tetap bertahan gitu. Kamu bisa aja tuh ngamuk gitu, ini orang-orang kok nggak narik empati simpati sih sama aku gitu kan, aku nih loh udah jadi korban perselingkuhan dia gitu, kok malah aku disuruh sabar, aku disuruh memperbaiki hubungan, bullshit kalian semua gitu ya. Bisa dahsyat juga nih apa dampak dari ketahuannya ini si Yayang Bebeknya kamu ya dengan sepak terjang perselingkuhannya. Tapi gitulah, seberapa dramatis pun sempat tanda petik ancaman perpisahan, tapi di saat-saat ini tuh malah ya energi rujuk gitu loh, energi rujuk lagi gitu ya. Jadi ya bisa-bisa apa yang dia lakukan itu tuh kena nih, ngademin hatinya kamu, meluluhkan hatinya kamu. Hatimu yang tadinya panas membara ya udah adem saat sekarang. Pikiranmu yang tadinya itu tuh menggagaskan yang ngeri-ngeri ya, yang jelek-jelek itu tentang masa depan. Nah sekarang bisa nih perlahan bergeser dia ke arah lebih positif atau setidak-tidaknya udah netral, maksudnya kamu kosong gitu. Kamu kosong, kamu kayak sudah mau pikiranmu itu tuh membiarkan pikirannya kamu sendiri untuk menuliskan kisah baru dengan si dia gitu loh. Jadi kayaknya kamu secara ranah pikiran ya, kamu udah berhenti nih mikir-mikirin masa lalu gitu ya, pikirin masa lalu dan pikirin tentang masa depan. Jadi kamu kayak seperti lembaran kertas kosong yang sudah siap untuk menuliskan kisah baru. Tapi kisah barunya ya dengan dia juga sih
gitu loh. Bukan kisah baru dengan orang lain, kisah baru dengan apa ya, tapi dengan dia gitu loh. Setidaknya gini, mari lihat kamu mau mencoba dulu gitu ya. Kamu mengizinkan dirimu untuk memberikan kesempatan kali sekian. Tapi mari lihat ya, beberapa ini energinya sudah terjadi nih. Gitu loh. Kamu sudah ngasih dia kesempatan. Tuh ya. Nah, dan kesempatan itu tuh nampaknya bukan bikin hatimu kembali damai, ya, kembali tenang, kembali optimis. Tapi bisa-bisa ya membuat kamu justru makin yakin. Ini tidak banyak ya, hanya ada beberapa lihat di sini. Ya. Oh, kamu di situ jadi yang seperti udah dah, aku dengan yang lain aja, gitu. Aku siap. Lembaran baru, lembaran kosongnya tadi itu tuh, aku udah siap nih. Nulis kisah baru dengan laki-laki lain, dengan perempuan lain. Nah, gitu. Jadi kamu ready. Kamu udah terbuka ya dengan tawaran cinta baru. Nah, di sana. Nah, kalau kamu ini ngasih kesempatan, kamu benar-benar ngasih kesempatan. Tapi kalau begitu kamu bilang kesempatan itu tuh sudah tertutup untuk dia, nggak ada cerita kamu. Nggak ada tedeng aling-aling gitu ya. Payah dia ini mau ngajak kamu untuk kembali rujuk lagi ya dengan dia. Payah dia itu. Itu loh. Ya di sana. Tapi ini dulu ya yang bagian cerita rujuk dulu nih ya, karena tadi yang kamu sudah move on, benar-benar move on itu tuh sangat sedikit. Mari lihat yang energinya sudah terjadi. Kalau saat sekarang ini masih lebih banyak pilihannya, aku kasih kesempatan kali kesekian gitu. Nah di sana ya. Jadi kayaknya ada ini omongannya dia kah atau tindakannya dia yang menyembuhkan hatinya kamu gitu loh. Ya, ini udah pasti ada triggernya dia, bukan sebab karena kamu kayak lemah gitu ya. Kamu lemah, takut tanpa dia gitu ya, tidak bisa tanpa dia gitu. Egomu mau mencengkram dia. Dia tidak boleh dengan yang lain, mestinya itu tuh hanya dengan kamu seorang. Bukan, ini tuh Marlet bukan karena pengaruh dari ego dalam dirinya kamu, tapi ini tuh ada sikap laku, sikap tindakan ya, omongan kah atau kayak gimana kah, tapi setidaknya ada upaya fight-nya dia gitu lah. Dan itu yang meluluhkan hatinya kamu. Jadi bukan ujuk-ujuk gitu ya. Bukan ujuk-ujuk kamunya balikan lagi sama dia, enggak. Tapi dia undang, dia yakinkan kamu, dia ajak kamu gitu loh. Maka mari nampak itulah luluh hatinya kamu sama si seseorang ini. Gitu. Targetnya dia pokoknya di saat sekarang adalah memastikan hubungan kalian itu tuh kembali berjalan. Itu nih energi dari si yang bebeknya kamu ini. Gitu ya. Jadi kayak walaupun dia masih menjalani hubungan dengan pasangan dia yang lain, dengan selingkuhannya dia itu, tapi bisa itu agak-agak tersingkir dulu. Agak tersingkir. Ya, karena tadi fokus prioritasnya dia dengan kamu dulu di saat sekarang. Gitu loh. Kira-kiranya apa nih yang bisa dia lakukan untuk kamu ya, untuk meyakinkan kamu. Nah, itu pasti dia akan kerjakan di sana. Dan ya memang pun nampaknya orang ketiga itu tuh seperti support ya. Nampaknya mari. Gitu loh. Jadi kalau kamu rujuk kembali dengan si pasangannya kamu ini, tidak diganggu ini sama orang ketiga. Gitu. Malah ya kayak kata Mari tadi, nampaknya disupport sama orang ketiga. Ya udahlah, kamu perbaiki rumah tangganya kamu dengan Aquarius. Gitu. Orang ketiga itu. Ya udahlah, kembali lagi lah gitu, baik-baikan lagi, lanjutkan lagi rumah tangganya gitu dianya. Jadi karena Maria macam ada termotivasi gitu, ada mood buster, energi tambahan dari luar ya ke si pasangannya kamu ini di sana. Makanya ini tuh dia bisa jor-joran ya nampaknya Mari ngedeketin kamu gitu loh. Jor-joran dia. Betul ya, ya karena dimotivasi tadi juga dan berikutnya memang dia masih mau sama kamu. Nah itu ya.
si yang bebeknya kamu ini tuh, si pasangannya kamu ini, dia masih mau sama kamu, gitu loh. Dia merasa ya tidak bisa segampang itu tuh selesai dengan kamu, gitu. Walaupun ancaman perpisahan itu tuh banyak sedikitnya sebab karena dia, gitu ya. Tapi maunya dia responnya kamu, ya respon memberikan dia kesempatan juga, gitu loh. Masih belum tuntas, rasa-rasanya dengan kamu ini tuh masih belum tuntas, masih belum puas, gitu loh. Masih pengen menikmati lebih lama lagi di sana ya. Jadi ya bisa-bisa memang dia belum bikin kepastian ya. Yang mana satu di antara kalian berdua, ini kalau pacaran ini, kalau pacaran. Yang mana satu di antara kalian berdua yang sungguh-sungguh dipilih, gitu ya, untuk dia setiain. Nampaknya Mario dia belum dalam tahapan itu loh. Pokoknya dia kayak masih ingin tahu lagi tentang kamu, ya. Rasa penasaran itu tuh belum puas. Karena untuk sampai sejauh ini dia melihat masih ada ini tuh sisi the bestnya kamu jika dibandingkan dengan laki-laki lain yang sekarang dia sedang gauli atau perempuan lain yang sedang dia dekati, gitu. Jadi kayak masih ada lagi dia rasa yang bisa dia explore dari kamu. Dengan kamu ini tuh menyenangkan soalnya. Dengan kamu pun kamu seperti pasangan yang menjanjikan, gitu. Ya apalagi kalau kalian sudah berumah tangga ya, dia ini kan tahu nih kualitasnya kamu, gitu. Walaupun mungkin kualitasnya kamu itu tuh bukan dilihat dari pekerjaannya kamu apa, uangnya kamu berapa, gitu. Tapi lebih kayak kamu cantik, kamu ganteng, kamu baik budi, kamu kelihatan penyayang, kamu terlihat manja, gitu ya, kamu kelihatan kalem, gitu loh. Itu yang bikin dia seneng sama kamu, gitu ya. Nyaman soalnya kalau dekat sama kamu itu tuh nyaman, gitu loh. Ada istimewanya kamu yang dia rasa masih banyak lagi nih yang bisa dia nikmati, yang bisa dia rasakan. Jadi kamu itu tuh barang yang bikin dia penasaran gitu. Barang nggak tuh? Di situ ya. Jadi kayak belum rela lah pokoknya, belum rela dianya itu tuh ngelepasin kamu, belum rela. Kalau dia ibarat, tapi memang ini tuh bisa lah, kalau mau kamu katakan dia egois ya terserah kamu. Tapi dia bisa kayak gini tuh, dia mah boleh dengan laki-laki lain, dengan perempuan lain. Tapi kalau kamu nggak mau dia, kamu tuh hanya milik dia satu-satunya. Kalau bisa ya dibikin hak patennya, hak paten untuk hak klaim tentang dirimu, bisa itu, bisa dia itu ya, dia bikin hak patennya ya, kamu nggak boleh dilihat sama siapa saja, sama orang lain gitu. Ya kamu nggak boleh dideketin sama orang lain karena kamu itu tuh udah punyanya dia. Mau dia tuh di sana ya, itulah. Gitu. Jadi mari bilang ini tuh hubungan kalian dalam tahapan untuk lanjut kembali, gitu ya, tahapan lanjut kembali di sana. Dan akan ada upaya dari kedua belah pihak untuk memastikan hubungan ini tuh memang perjalanannya ya dikondisikan untuk baik, gitu loh. Nah di sana, gitu ya. Jadi maksudnya rujuknya ini tuh bukan hanya sebatas kayak rujuk saja, tapi rujuk yang lebih berkualitas, seperti itu ya. Oke, baiklah. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, Gemini, Aquarius, Sagittarius di sini, Cancer hadir, Capricorn ada, Scorpio ada, kemudian hadir energi dari Aries dan Gemini menutup Aries dan Leo menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.